Hai, nama saya Felicia Irena dari Prodi Akuntansi, kelas 1 PAK 52. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan CRM pada Shopee. Di era sekarang ini, banyak perusahaan, baik dalam bidang jasa atau dagang yang menggunakan berbagai sarana dalam usahanya untuk meningkatkan Customer Relationship Management, atau bisa disebut juga dengan CRM. CRM ini adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Begitu juga dengan perusahaan di bidang e-commerce, seperti yang akan kita bahas kali ini yaitu Shopee. Penggunaan CRM ini sangat penting dikarenakan dibutuhkan pemasaran yang tepat, wadah untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Tujuan CRM adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan dan didesain untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Caranya adalah dengan mengimplementasikan berbagai bentuk perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggannya dengan tepat, memperoleh lebih banyak pelanggan dengan cepat, dan mempertahankan kesetiaan pelanggan. CRM adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan, dan dengan demikian memaksimalkan nilai pemegang saham. Adapun manfaat CRM bagi perusahaan, yang pertama itu adanya manfaat finansial. Implementasi yang paling sering dari penyediaan manfaat finansial adalah dengan menjalankan frekuensi marketing programs, seperti pemberian reward berupa diskon khusus apabila pelanggan sering melakukan pembelian atau apabila membeli dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, adanya manfaat sosial. Di tingkat ini, hubungan dengan pelanggan tidak hanya tercipta karena insentif harga yang diberikan oleh pihak perusahaan, namun ada juga ikatan sosial, bahkan persahabatan baik antara perusahaan dengan pelanggan, maupun antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya. Implementasi dari penyediaan manfaat sosial ini paling mudah adalah dengan mengingat nama pelanggan secara individu. Lalu yang ketiga adanya ikatan struktural. Contohnya seperti Shopee kan bekerja sama dengan JNE, JNT, dan ekspedisi lainnya. Nah, sebagai perusahaan pengiriman barang yang melengkapi pelanggan dengan sistem online, sehingga setiap pelanggan menelusuri status dokumen atau barang mereka yang dikirim lewat perusahaan ini dengan cara mengakses secara online pada situs web atau resmi perusahaan. Lalu ada juga komponen dalam CRM. Yang pertama itu adanya pelanggan atau customer. Pelanggan ini merupakan semua pihak yang akan, pernah, dan sedang menggunakan jasa atau layanan yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian, maupun memaintain. Yang kedua adanya hubungan atau relation. Ketika menjalin hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah, yang bertujuan untuk memberikan kepuasan jangka panjang kedua pihak, pelanggan, dan perusahaan. Lalu yang ketiga adanya manajemen. Dalam manajemen hubungan pelanggan, kita harus fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang baik, pelanggan akan membantu perusahaan dalam mengembangkan keunggulan yang kompetitif. Berikut adalah video tentang CRM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Enterprise System dari kelas 3 SIP akan menjelaskan mengenai CRM. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Yang ini teman saya Bayu. Yang ini teman saya Egi. Yang ini teman saya Rahmat. Dan yang ini Rena. Berbicara mengenai CRM, pada saat ini sangatlah penting bagi setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kenapa? Mari kita bahas.
CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan supaya tidak lari ke pesaing lain dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs, atau hasil pembicaraan dengan staf sales dan marketing. Why? Kenapa perlu diterapkannya CRM? Penggunaan Customer Relation Management memiliki berpengaruh bagi meningkatnya nilai suatu perusahaan. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan time to market, dan peningkatan pendapatan. Selain itu, manfaat yang didapat oleh perusahaan yang menerapkan konsep CRM adalah menjaga pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru, cross-selling, atau menjual produk yang dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya, upgrading, atau menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Perusahaan dapat merespon keinginan pelanggan lebih cepat, dan lain-lain. Siapa saja yang berperan dalam proses CRM? Yang berperan dalam proses CRM adalah marketing team, departemen penjualan, staf customer service. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk menerapkan CRM? CRM diterapkan pada saat customer pertama kali melakukan transaksi bisnis. Kemudian, kita simpan data customer yang telah bekerjasama dan berlangganan dalam sebuah database yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses CRM. Bagaimana proses CRM terjadi? CRM mempunyai 3 tahap, dan tahap-tahap ini saling berkaitan satu sama lain, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pelanggan baru atau acquire. Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru, dan pelayanan yang menarik. Yang kedua, meningkatkan atau enhance. Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pelanggannya. Penerapan cross-selling atau upselling pada tahap kedua dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan atau reduce cost. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan atau retain. Merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. Demikian pembahasan dari kami mengenai CRM. Semoga dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kalian yang melihat video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam materi pembahasan dan kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Setelah nonton video tentang CRM tadi, mari kita lanjutkan pembahasannya. Nah, Shopee ini merupakan perusahaan e-commerce yang berada di bawah naungan Garena, berubah nama menjadi CEA Group, perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C mobile marketplace, Shopee resmi diperkenalkan pada tahun 2015 di Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 20 Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia.
Menawarkan one-stop mobile experience, Shopee menyediakan fitur live chat yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat. Mungkin dulu fitur ini tuh cuman Shopee yang punya ya, cuman sekarang udah banyak nih marketplace lain yang ikutin cara metode Shopee ini. Untuk mengimplementasikan sebuah strategi CRM pada Shopee diperlukan paling tidak 3 faktor kunci, yaitu yang pertama, orang-orang yang profesional atau kualifikasi memadai. Contohnya ini, ketika kita ingin merekrut karyawan, itu harus memiliki kualifikasi yang tertentu. Dia bisa nggak mengoperasikan CRM ini, bertutur kata baik terhadap pelanggan, dan juga menarik perhatian pelanggan. Terus yang kedua ini, proses yang didesain dengan baik. Nah, kita ini harus memastikan proses pada saat menjalin hubungan dengan customer, baik itu customer lama atau baru, harus berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga adanya teknologi yang memadai, atau leading edge teknologi. Ini dibagi lagi nih menjadi 4. Yang pertama itu adanya aturan-aturan bisnis. Aturan-aturan bisnis harus dibuat untuk memastikan bahwa transaksi dengan pelanggan dilakukan dengan efisien. Misalnya dengan pelanggan pembelian besar tentunya mendatangkan keuntungan yang besar pula harus dilayani oleh staf penjualan senior atau yang sudah berpengalaman lama. Lalu yang kedua pergunaan data atau data warehousing. Konsolidasi dari informasi tentang pelanggan harus dilakukan dalam satu sistem yang terpadu, yang nantinya gudang data ini juga harus mampu menaikkan volume penjualan. Lalu yang ketiga adanya pelaporan atau reporting. Teknologi CRM harus mampu menghasilkan laporan yang akurat dan kompeten, nantinya berguna untuk menganalisis kelakuan pelanggan. Lalu yang keempat adanya situs atau web. Jelas CRM harus memiliki kemampuan swalayan seperti aplikasi berbasis situs atau web based ya, yang bisa mendukung ini. Misalnya kayak kita tahu harus bayar berapa, bisa COD atau enggak. Lalu adanya tujuan penggunaan customer relationship pada Shopee. Yang pertama itu meningkatkan laba perusahaan dengan cara menggunakan hubungan yang sudah ada antara perusahaan dengan pelanggan untuk melakukan penjualan upselling dan cross-selling, yang pada saat waktu bersamaan juga meningkatkan keuntungan perusahaan melalui identifikasi, penarikan, dan pemeliharaan pelanggan terbaik. Yang kedua, adanya menciptakan pelayanan yang memuaskan menggunakan informasi yang terintegrasi. Maksudnya gimana sih? Dengan menggunakan informasi pelanggan yang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan pelanggan, dapat menghemat waktu pelanggan. Kayak misalnya, kalau misalnya di Shopee sendiri, itu kalau kita bekas history search-nya, akan muncul sendiri nanti barang-barang yang kita sebelumnya cari itu ada di beranda kita. Jadi itu memudahkan sekali waktu customer untuk nggak cari-cari di kolom search lagi. Lalu yang ketiga adanya menampilkan konsistensi prosedur dan proses saluran jawaban. Dengan meningkatnya saluran hubungan pelanggan, banyak pekerja pula yang tercakup dalam transaksi penjualan. Tanpa ukuran atau kompleksitas, perusahaan harus memperbaiki proses dari konsistensi prosedural dalam pengelolaan akuntan dan penjualan. Nah, selain itu, CRM juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu seperti pelanggan tetap. Pelanggan tetap merupakan faktor yang paling penting nih dalam penerapan CRM kan. Dengan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada, ini akan sangat berguna dalam membantu perusahaan meningkatkan pendapatan. Lalu yang kedua adanya cross-selling, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan layanan terbaik, di mana Anda bisa memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan begitu, kita bisa memberikan layanan terbaik secara langsung, tanpa perlu mengorek keinginan pelanggan terlalu lama. Hal ini juga dapat menghemat waktu pelanggan. Seperti contoh yang tadi ya, yang kalau misalnya kita cari
History search-nya itu sebelumnya yang kita cari akan ada muncul di beranda kita sendiri otomatis. Lalu yang ketiga adanya pelanggan baru. Menyediakan informasi selengkap-lengkapnya mengenai pelanggan untuk memaksimalkan hubungan pelanggan dengan perusahaan. Ini bisa kita lakukan melalui penjualan upselling atau cross-selling. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan keuntungan dengan cara mengidentifikasi, menarik, serta mempertahankan pelanggan yang paling memberikan nilai tambah. Lalu yang keempat adanya upgrading. Menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses penyaluran jawaban kepada pelanggan. Ini sangat diperlukan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari waktu ke waktu. Manfaat penggunaan Customer Relationship Management (CRM) pada Shopee. Yang pertama itu meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari seluruh titik kontak, mulai dari web, call center, sosial media, atau melalui staf pemasaran yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Dengan sikap dan layanan konsisten yang diberikan perusahaan, juga kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, pelanggan bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik sehingga mereka akan merasa diperhatikan dan mulai timbul rasa loyalitas tersendiri yang ditanamkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua adanya pengurangan biaya. Dengan melakukan CRM memungkinkan kita setiap kegiatan penjualan dan pelayanan menjadi lebih murah karena pemasarannya lebih terfokus pada pelanggan yang tepat serta waktu yang tepat pula. Lalu kegiatan operasional menjadi lebih efisien. Ketika proses penjualan dan pelayanan menjadi semakin mudah, maka hal ini dapat mengurangi dari resiko penurunan kualitas pelayanan ke pelanggan dan menghemat pengeluaran, misalnya saja dengan pemakaian teknologi call center. Serta website, hal ini dapat mengurangi hambatan biayanya administratif. Lalu yang keempat adanya meningkatkan pendapatan dan time to market. Dengan CRM ini, perusahaan akan mendapatkan info dari pelanggan berupa data tentang produk apa saja sih yang tren pembelian saat ini. Hal ini mempercepat produk masuk ke pasar. Lalu ada juga penerapan CRM yang tepat dapat membantu kita untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan peningkatan time to market itu sendiri bisa menghasilkan profit yang besar. Teknologi pendukung CRM, adanya customer database. Customer database ini jadi informasi yang diperoleh dari konsumen baik berupa interaksi dengan perusahaan Shopee-nya sendiri ke depannya akan sangat berharga, termasuk juga informasi yang diperoleh dari order customer, tentang support yang diberikan oleh customer, request customer, dan komplain, survei atau feedback yang diberikan. Lalu ada juga customer intelligence. Setelah dikotak-kotakan atau dikelompokkan, kita akan dengan mudah memasukkannya customer tersebut ke dalam permainan strategi bisnis perusahaan Shopee sendiri. Ini akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah customer itu cukup puas atau tidak dengan layanan kita. Lalu yang ketiga adanya customer capacity and competency development. Tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah continuous improvement yang memungkinkan perusahaan berada lebih dekat dengan apa yang dimaui oleh customer. Nah, sistem yang lebih kompleks dan juga praktek langsung itu lebih powerful untuk mencapai level kepuasan pelanggan yang diinginkan. Kesuksesan dalam memilih tools, teknologi, praktek langsung karena kekuatan utama dalam CRM adalah database dari customer itu sendiri. Maka yang paling bertanggung jawab adalah penyediaan data ini tak lain tak bukan itu adalah front office seperti sales, marketing, dan Nah, kesimpulannya pentingnya penggunaan konsep Customer Relationship Management pada e-commerce Shopee dengan tujuan untuk mengenal, mengetahui, dan menggali apa yang diharapkan dari seorang pelanggan atau konsumen dari suatu perusahaan.
Dengan adanya customer relationship management ini, perusahaan dapat membangun database mengenai pelanggan yang akan mencatat profil pelanggan seperti jenis kesukaan, pekerjaan, dan lain-lain. Informasi ini akan dipergunakan untuk membangun relasi antara perusahaan dengan pelanggan, di samping antara dengan pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Lalu yang kedua, adanya kunci keberhasilan untuk penerapan CRM adalah memahami keseluruhan jalinan atau hubungan kerjasama yang terjadi di dalam organisasi perusahaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal melalui software. Paket software CRM ini membantu perusahaan untuk memasarkan, menjual, dan melayani pelanggan melalui multimedia, termasuk web, call center, field representative, business partner, retail, and dealer network. Ini merupakan referensi saya dalam mengumpulkan informasi-informasi yang tersedia di presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata maupun ada yang kurang. Saya mohon terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Dadah.